Tolong jawab. Mana polisi? Yang mana polisi? Tengah. Yang mana tentara? Kanan. Yang mana ustadz? Kiri. Dari mana Bapak bisa tahu? Kostum. Cerdas. Bajunya. Dari mana Bapak tahu bisa ini tentara? Bajunya. Berarti dari sini ada tanda. Oh, ini polisi, ini tentara, ini ustadz. Ya, begitu juga nanti di akhirat. Kamu gampang mengaku Islam, tapi Allah bilang mana tandanya? Mana tandamu? Saya ngaku polisi, saya polisi. Nah, ditangkap. Dan saat kau polisi, mana KTA-mu? Kartu tanda anggota. Dan hebatnya ini polisi, dia bisa pakai baju seperti saya. Hebatnya ini tentara, dia bisa pakai peci seperti saya. Dia boleh dua ini, dia bisa pakai sarung seperti saya. Tapi boleh ndak Das Atlati pakai bajunya ini? Boleh? Tidak. Itulah yang Bapak tahu namanya nikmat sosial. Itu namanya nikmat sosial. Maka Bapak dalam pemilu ini jangan salah gunakan bajunya Bapak. Ya. Dan saya yakin polisi dan tentara yang hadir kali ini adalah polisi dan tentara yang baik. Maka tidak betul ketika dikatakan semua agama benar, tidak boleh titik di situ. Koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing. Tidak boleh kau bilang kamu Islam, tapi kau bilang agama paling benar Kristen, agama paling benar Hindu, agama paling benar Yahudi. Tidak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan menyembah patung. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan menyembah berhala, patung-patung yang diciptakan. Tapi apa yang Bapak sembah? Fulus. Apa yang Bapak sembah? Jabatan. Orang pelihara dukun untuk dapat jabatan. Apa yang Bapak sembah bagi politisi yang ikut pilkada? Survei. Mereka lebih percaya survei daripada Allah. Maka tegas dalam hal ini adalah kita punya keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Tuan-puan, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nih. Ini semua muka-muka penuh dosa di depan saya ini, Pak. Mana ada orang tidak ada punya dosanya? Semua orang punya dosa. Jangankan sedulur-sedulur sekalian, jangankan sampean. Kurang apa mulianya Nabi dan Rasul? Apa mereka tidak ada dosa? Nabi Adam pernah dosa, makan buah huldi. Nabi Ibrahim, kakek para nabi, pernah berdosa. Di sidang dia bohong. Dia bilang bukan saya yang hancurkan ini patung.
Nabi Yunus, Nabi pernah dosa, putus asa dan sangka buruk kepada Allah. Nabi Nuh pernah dosa, dia gagal didik anaknya. Itu Nabi, apalagi kalian yang banyak cicilannya. Kalau soal cicilan, ibu-ibu yang nomor satu, Pak. Mana ada? Lalu kenapa orang masuk surga, Pak? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, kanan kebaikan, kiri keburukan. Ternyata timbang punya timbang, lebih banyak pahala, lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,5%. Ini bukan pilpres ya, nggak usah kau bawa perkara ke MK. Ngerti toh? Masya Allah. Maka ketika kumpul begini, bersalawatlah, karena salawatmu akan memperberat timbangan kebaikanmu kelak ketika kalian ditimbang amal keburukan. Saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita tanding subuh ini. Mana lebih kencang suaranya mak-mak, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu mak-mak di belakang. Bisa, Bu? Ayo, jangan mau kalah sama suamimu. Yuk, salawat, Bu. Ayo, ikut sama saya yang di atas. Salatullah. Ayo kencang. Ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Ya, kira-kira nilainya 9,5. Sekarang ibu-ibu diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo sholawat. Jangan kau mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo kencang-kencang, Pak. Ya, ya. Ayo, yuk sholawat bareng-bareng. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Nilainya kira-kira 9,8. Nah, sudah, ibu diam, bapak-bapak diam, kita dengar dulu pengurus di depan ini. Ini ada Kapolsek, kau dengar ini polisi musalawat ya. Nah, diam, dengar dulu, diam. Ini yang ini ya, kita diam ya. Iya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Diam Bapak. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, nilainya kira-kira berapa ya? 9,9. Kok banyak Ustadz? Ya beliau yang undang saya. Kalau saya sedikit nilainya, nanti sedikit juga honorku. Pak Kapolsek, pernah saya pergi ceramah di Makassar. Itu kan kalau di Makassar kadangkala semalam 2 acara. Kalau saya hari ini 5. Kemarin maksud saya. Hari ini 4. Di Makassar malam 2. Karena masih ada ceramah saya, selesai pertama saya buru-buru saya ke mobil, dikejar sama panitia. Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu dulu. Dia tarik amplopnya, saya langsung sambar, masuk kantong. Begitu saya duduk di mobil, tutup pintu, jalan sedikit, saya tarik amplop. Penasaran saya Pak tuh,
Tarik, ternyata panitianya salah ngasih, Pak. Apa isinya? Susunan acara. Wah, gembiranya saya menderita. Allahu Akbar. Itulah suka duka jadi penceramah. Menelpon panitianya, mohon maaf Ustadz, kami salah kasih. Saya bilang, cepat kau sebelum saya sampai di rumah. Bapak pikir enak jadi penceramah? Oh, repot Pak. Makanya Bapak tidak usah jadi penceramah. Berat. Cukup Bapak urus penceramah. Ya ketawa, saya serius ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Pak Kapolsek boleh minta izin. Bapak boleh berdiri. Kita kerjai Pak Polisi ini. Pak Danrem boleh bukan Dandim, Dan Ramil. Boleh. Saya duduk, saya juga di sini. Tolong jawab. Mana polisi? Yang mana polisi? Tengah. Yang mana tentara? Kanan. Yang mana ustadz? Kiri. Dari mana Bapak bisa tahu? Kostum. Cerdas. Bajunya. Dari mana Bapak tahu bisa ini tentara? Bajunya. Berarti dari sini ada tanda. Oh, ini polisi. Ini tentara, ini ustadz. Ya, begitu juga nanti di akhirat. Kamu gampang mengaku Islam, tapi Allah bilang mana tandanya? Mana tandamu? Saya ngaku polisi, saya polisi. Nah ditangkap. Dan saat kau polisi, mana KTA-mu? Kartu tanda anggota. Dan hebatnya ini polisi, dia bisa pakai baju seperti saya. Hebatnya ini tentara, dia bisa pakai peci seperti saya. Dia boleh dua ini, dia bisa pakai sarung seperti saya. Tapi boleh ndak Das Atlati pakai bajunya ini? Boleh? Tidak. Itulah yang Bapak tahu namanya nikmat sosial. Itu namanya nikmat sosial. Maka Bapak dalam pemilu ini jangan salah gunakan bajunya Bapak. Dan saya yakin polisi dan tentara yang hadir kali ini adalah polisi dan tentara yang baik. Oh, ini kalau pakai begini Pak, di jalan raya mana ada yang berani lambung dia Pak Lesipor. Apalagi ndak pakai helm. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga Allah rahmati Bapak selamanya. Ngaku Islam gampang. Make baju polisi begitu, saya ngaku. Allah tanya, mana buktinya kau polisi Ustaz? Mana kartu KTA-mu? Di akhirat, ya Allah saya umatnya Muhammad. Kata Allah, mana tanda-tandanya? Ya Allah saya Islam. Kata Allah, mana tandanya? Maka Allah sampaikan tanda-tanda orang Islam. Apa tandanya? Buka surah Al-Fat ayat 29. Di situ Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku bersama dengan Muhammad, yang mengaku umatnya Muhammad, memiliki tanda, ciri, karakter, identitas. Satu, asidau alal kufar, tegas kepada orang-orang non muslim,
tegas kepada orang-orang kafir. Apa makna tegas di sini, Ustaz? Apa ngajak perang? Bukan. Apakah tegas kau lempari rumah ibadahnya orang? Tidak. Tidak begitu orang Islam. Apakah tegas bahwa kau larang orang, kau tutup rumah ibadahnya orang? Bukan begitu yang namanya tegas. Tegas itu adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah, Islam. Islam is the true religion behind the God. Islam satu-satunya agama yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut kita. Apakah itu keras? Tidak. Itu namanya konsisten, istiqamah. Bapak tanya saya, apa agama yang paling benar? Islam. Bapak tanya pendeta, apa agama yang paling benar? Kristen. Salah, tidak. Memang begitu umat beragama. Itulah yang disebut Islam. Agama yang paling benar agamaku. Pendeta, agama yang paling benar Kristen. Hindu, agama paling benar Hindu. Maka tidak betul ketika dikatakan semua agama benar. Tidak boleh titik di situ. Koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing. Tidak boleh kau bilang kamu Islam, tapi kau bilang agama paling benar Kristen, agama paling benar Hindu, agama paling benar Yahudi. Tidak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan menyembah patung. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan menyembah berhala, patung-patung yang diciptakan. Tapi apa yang Bapak sembah? Fulus. Apa yang Bapak sembah? Jabatan. Orang pelihara dukun untuk dapat jabatan. Apa yang Bapak sembah bagi politisi yang ikut pilkada? Survei. Mereka lebih percaya survei daripada Allah. Maka tegas dalam hal ini adalah kita punya keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Ketika Isa alaihissalam diutus, apa akidah yang disebarkan? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Karena waktu itu belum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini tidak toleran? Tidak. Saya bukan intoleran. Saya justru toleran. Kenapa? Karena saya jaga akidahnya umatku. Saya jaga akidahnya jamaah saya. Yang tidak boleh, saya pergi di gereja. Saudara-saudara sekalian, kalian semua kafir. Agama yang paling mulia di sisi Allah, Islam. Itu salah kalau saya di gereja. Kalau di masjid, top. Dan memang itu harus dilakukan. Alhamdulillah, kita tidak akan menyembah berhala lagi sekarang. Bapak ingat itu hebatnya akidahnya Ibrahim. Ya kan? Ketika ditangkap sama Raja Namrud, dia dili. Ibrahim, menurut intel kami, kamu yang hancurkan ini berhala. Siapa bilang? Itu ada satu. Karena Ibrahim dia kampak semua Tuhan-Tuhan kecil. Ada satu besar, dia selamatkan. Itu patung berhala yang besar, tangannya begini.
Dia simpang kampaknya Ibrahim di tangannya. Lalu dia bilang, ini kali yang iseng. Tidak mau ada saingannya, maka dihancurkan yang kecil-kecil. Apa kata Namrud? Ibrahim, sadar kok. Maksudmu, mana bisa ini hancurkan temannya? Iyakah? Tidak mungkin. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak mungkin. Tidak bisa hancurkan temannya. Tidak mungkin. Lalu kenapa kau sembah? Yang beleng-beleng saya atau kau? Lalu Ibrahim bilang, ini tidak bisa ngapa-ngapain. Bodoh betul kau. Kenapa bukan yang bikin patung itu kau sembah? Yang namanya penguasa zalim, penguasa diktator, tidak ada urusan benar atau tidak. Hukum. Raja Namrud tidak ada lagi sekarang. Fir'aun tidak ada lagi sekarang. Tapi sifat dan karakternya masih banyak. Siapa? Kau lihat sendirilah. Ya? Jelas. Jelas. Tegas kepada orang kafir. Dua. Nah, waktu terbatas. Tegas kepada orang kafir, masuk intern. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Kasih sayang kita sesama muslim. Sudahlah, jangan. Bagaimana berkasih sayang? Start, mulai berawal dari rumah. Bapak-bapak, nggak usah kau cerita kasih sayang sama tetanggamu kalau sama istrimu kau kasar. Saya heran lihat bapak-bapak, sopan betul sama istrinya tetangga. Dia bilang, bagaimana ndak Ustadz? Istri tetangga cantik. Saya jelek istri saya. Ya jodohmu, takdirmu. Kok jelek? Karena Allah tahu. Karena kalau cantik istrimu, dia malu jalan sama kamu. Kenapa bisa? Karena kau juga jelek. Kalau sama tetangga, piye kabare Bu? Gimana kabarnya Bu? Baik-baik. Sehat walafiat Bu? Nggih. Itu sama istrinya tetangga. Hah? Sekali sama istrinya, bodoh memang kau itu. Waktu pacaran sopan betul. Gimana kabar Dek? Jangan lupa minum obatnya ya. Kalau mau tidur salam sayang selalu. Hati-hati Dek, ada hati-hati, ada batu. Hati-hati sayang. Itu waktu belum menikah. Sekali sudah anaknya dua, tahan tuh kakinya istrinya. Di mana kau simpan matamu? Bodoh memang kau. Tidak usah kau cerita baik sama orang kalau sama istrimu saja tidak bagus.